Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mitra pengemudi SPX, yaitu kita akan membahas tentang tips cara pengambilan dan pengantaran barang untuk mitra pengemudi SPX. Nah, mau info lengkapnya? Mari kita bahas. Deposit 500.000. Nah, untuk tips ini adalah tips bagi kalian driver SPX pemula ya. Kalau kalian sudah ahli gitu ya, atau sudah senior, atau sudah berpengalaman, mungkin tips ini tidak kalian perlukan lagi. Jadi video kali ini kita khususkan untuk teman-teman driver SPX pemula ya. Oke, langsung kita bahas untuk tips apa saja yang bisa kita lakukan untuk pengambilan dan pengantaran barang bagi mitra pengemudi SPX. Nah, untuk tips ini saya ambilkan dari laman resminya Shopee Food ya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, untuk menemukan tips ini, yaitu saya ketikkan saja di kolom search untuk search engine apapun ya. Kalian bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla dan sebagainya. Lalu kalian tuliskan saja driver SPX, lalu kalian cari untuk website yang ini. Mitra pengemudi Shopee, apa saja tips pengambilan dan titik-titik. Tinggal kalian klik saja. Nah, lalu kalian akan mendapatkan artikel atau website seperti ini ya. Oke, kita bahas mulai yang dari paling atas. Apa saja tips pengambilan dan pengantaran barang untuk mitra pengemudi SPX Express atau SPX Instan? Nah, ini untuk khusus mitra pengemudi SPX Express dan Instan ya, karena untuk pengantaran SPX sendiri ini kan ada beberapa macamnya. Nah, untuk beberapa macamnya ini akan saya bahas di lain video ya. Oke, lanjut. Berikut adalah tips pengambilan dan pengantaran barang untuk mitra pengemudi SPX Express atau SPX Instan. Setelah menerima pesanan SPX Express atau SPX Instan, pastikan kalian segera memeriksa rincian pengirimannya. Nah, setelah kalian periksa rincian pengirimannya, nah setelah itu ketika kalian sudah berada di titik penjemputan atau titik pemesanan, pastikan yang pertama metode pembayaran yang digunakan untuk pesanan COD, kalian wajib meminta pembayaran tunai kepada pemesan atau penerima ya. Yang kedua adalah rincian paket yang dikirim, itu perlu kalian cek apakah sudah sesuai dengan yang ada di aplikasi. Yang ketiga adalah nama pemesan sesuai dengan nama pengirim. Jika nama tidak sesuai, pastikan tuliskan nama pemesan pada bagian nama pengirim. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Lalu selanjutnya adalah ukuran barang yang dikirim memiliki panjang, lebar, dan tinggi maksimal 50 cm dan berat maksimal 20 kg. Apabila dimensi atau berat barang melebihi ketentuan, kalian dapat melakukan pembatalan pesanan dengan memilih laporkan masalah paket terlalu besar dan berat. Nah, untuk tips yang nomor 4 ini tergantung pada kalian nanti saat di lapangan ya. Ini juga ada pengalaman dari beberapa rekan-rekan, ya memang ada beberapa pengiriman itu yang memang lebarnya tidak sesuai dengan ketentuan. Tetapi selama itu tidak terlalu signifikan dan masih bisa diangkut, ya tidak ada masalah lah. Tapi itu kembali lagi ke kalian masing-masing atau ke diri kita masing-masing. Jika memang barangnya itu tidak sesuai, kalian bisa melaporkan dan kalian berhak untuk membatalkan pesanan tersebut ya. Oke, selanjutnya ambil foto barang yang kalian kirim. Setelah kalian dapat mengambil foto barang, upload foto bukti pengambilan barang di aplikasi. Berikut ketentuan foto barang yang akan dikirim. Kalian perlu perhatikan ini. Yang pertama adalah foto harus menunjukkan kondisi barang saat diterima. Yang kedua adalah pastikan barang sudah dikemas dengan baik. Bila ada kerusakan pada kemasan, mitra pengemudi Shopee disarankan untuk foto pada bagian tersebut. Yang ketiga adalah pastikan kembali kondisi barang dalam keadaan baik dan siap untuk diantar. Nah, untuk tips ini atau ketentuan ini untuk menjaga kita sendiri ya. Jadi untuk mengamankan bahwa barang yang kita bawa itu kondisi awalnya seperti apa. Nah, jika memang ada kerusakan, bisa kalian foto detailnya pada kerusakan tersebut. Jadi sehingga ketika kalian mengirimkan atau mengantarkan barang tersebut, lalu pada di tempat pengantaran tadi, itu penerimanya komplain karena barangnya rusak. Nah, itu kita bisa menunjukkan bahwa itu bukan kesalahan dari kita ya, tapi itu memang packing awal dari tempat pengiriman seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ketika kalian sudah berada di titik pengantaran atau di tempat menerima, setelah tiba di titik pengantaran, pilih konfirmasi pesanan jika kalian sudah berada di tempat menerima. Pastikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah metode pembayaran yang digunakan jika COD, kalian wajib meminta pembayaran tunai kepada pemesan atau penerima. Yang kedua adalah rincian paket yang dikirim, perlu kalian cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Lalu yang ketiga adalah barang yang diantar dalam keadaan baik.
Nah, ini tadi ya berkenaan dengan kalian harus mengecek barang di awal tadi. Apakah dalam keadaan baik atau tidak. Jika memang di tempat pengambilan tadi barangnya baik, berarti itu tugas kita untuk memastikan bahwa barang tersebut pada saat diterima oleh penerimanya itu juga harus dalam keadaan baik ya. Lalu selanjutnya adalah nama penerima sesuai dengan nama penerima pada aplikasi. Jika nama penerima tidak sesuai pada aplikasi, pilih orang lain dan masukkan nama penerima, lalu kalian unggah foto, lalu kalian ajukan. Nah, contohnya seperti ini. Jika memang bukti pengirimannya itu diterima oleh pembeli, tinggal kalian klik saja atau kalian ambil fotonya pada bagian pembeli. Jika memang yang mengambil itu orang lain, bisa kalian klik saja pada tab orang lain, lalu kalian bisa kirimkan fotonya, lalu kalian unggah fotonya, lalu kalian klik ajukan. Nah, selanjutnya jika barang sudah berhasil terkirim, kalian dapat menyelesaikan pesanan kalian. Lalu selanjutnya hal yang perlu kalian lakukan adalah ambil foto barang yang akan kalian kirim dan pastikan kalian mengambil foto barang yang diantar saat sudah tiba di titik pengantaran berikut ketentuan foto barang yang diantar. Nah, yang pertama adalah menunjukkan penerima atau alamat lokasi penerima, gerbang rumah atau nomor rumah. Pastikan foto yang diambil sudah menunjukkan penerima atau alamat lokasi penerima agar tidak terjadi kehilangan paket yang disebabkan oleh mitra pengemudi Shopee. Nah, untuk gambarnya atau contohnya kurang lebih seperti di gambar ini ya. Nah, untuk pengambilan gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya jika barang dititipkan, foto penerima atau alamat lokasi barang dititipkan. Contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Jadi kalau semua kalian titipkan di resepsionis misalnya atau di satpam gerbang depan misalnya, nah, itu bisa kalian foto tempat penitipan barang yang kalian titipkan tadi. Selanjutnya, foto kondisi barang yang akan diberikan secara menyeluruh. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa barang yang kalian bawa itu dalam kondisi baik atau sesuai dengan saat kalian mengambilnya ya. Lalu selanjutnya, jika penerima tidak dapat dihubungi atau alamat tidak ditemukan, kalian disarankan menunggu selama 30 menit. Apabila penerima tetap tidak dapat dihubungi, mitra pengemudi Shopee dapat melakukan konfirmasi kepada pemesan dengan memilih tombol masalah. Pilih penerima tidak dapat dihubungi, lalu pilih ajukan, lalu pilih konfirmasi pengembalian paket, lalu isi nama penerima dan unggah foto bukti pengembalian, lalu pilih ajukan. Nah, contohnya seperti yang ada di layar ini. Jadi kalian bisa melakukan pengembalian paketnya ya. Kalau jika memang penerimanya itu dalam 30 menit tidak bisa dihubungi. Nah, oke, yang terakhir di sini ada catatan. Yang pertama adalah jika titik pengantaran barang dan ongkos kirim tidak sesuai, mitra pengemudi Shopee dapat menghubungi customer service Shopee untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Lalu yang kedua, batas waktu pengambilan paket untuk layanan SPX instan atau di marketplace ya, yaitu yang pertama wilayah Indonesia bagian barat pukul 6 sampai dengan 21 waktu Indonesia barat. Lalu wilayah Indonesia bagian tengah yaitu pukul 7 sampai dengan 22 WITA. Pastikan pengembalian paket SPX Express dari pihak toko atau penjual tidak di luar jam yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi ya beberapa tips untuk kalian para driver SPX pemula yang bisa kalian lakukan jika kalian mau mengambil paket dan mengantarkan paket. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan mulai dari pengambilan foto, lalu step by step-nya itu harus bagaimana, sehingga ketika kalian terjadi masalah, kalian sudah sesuai prosedur dan yang terkena masalah bukan kalian ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya pembahasan tentang tips pengambilan dan pengantaran barang bagi mitra pengemudi SPX. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. Simak video.